semuanya, selamat datang di seri video tutorial portal e-journal. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengakses jurnal dan buku ilmiah secara online yang bisa banget kamu gunakan untuk menyelesaikan tugas kuliah, skripsi, atau penelitian lainnya. Fokus kita kali ini adalah Emerald Insight, salah satu platform penyedia jurnal akademik yang sudah dikenal secara internasional. Kita juga akan lihat gimana cara aksesnya lewat SSO Undip, plus tips pencarian biar kamu bisa dapat artikel yang benar-benar relevan. Yuk langsung kita mulai! Nah, sebelumnya kalian pernah dengar gak sih apa itu Emerald Insight? Jadi, Emerald Insight adalah platform digital dari Emerald Publishing yang menyediakan ribuan jurnal, buku, dan studi kasus ilmiah. Topiknya luas banget nih, mulai dari bisnis, manajemen, pendidikan, teknik, kesehatan, sampai ilmu sosial. Artikel-artikel di Emerald sudah melewati proses peer review, jadi kredibilitasnya bisa dipercaya nih. Banyak juga yang sudah terindeks di Scopus dan Web of Science, yang bikin platform ini sering dijadikan rujukan oleh akademisi di seluruh dunia. Sebagian besar kontennya memang berbayar, tapi kalau kamu akses lewat institusi seperti Undip, kamu bisa dapat akses penuh kok. Dan jangan lupa, ada juga artikel open access yang bisa diakses secara gratis oleh siapa saja. Nah, sekarang kita masuk ke inti videonya yuk. Jadi, tolong disimak baik-baik ya. Untuk mulai, buka browser kamu dan masuk ke situs sso.undip.ac.id. Di situ, kamu tinggal login pakai akun mahasiswamu yang sudah disediakan oleh kampus. Setelah berhasil masuk, kamu akan diarahkan ke dashboard utama. Di sini, cari dan klik bagian jurnal yang dilanggan Undip. Lalu, pada daftar portal yang tersedia, pilih dan klik Emerald Insight. Setelah itu, kamu akan langsung masuk ke halaman utama Emerald. Dan dari sini, kita siap mulai pencarian jurnalnya ya. Di Emerald Insight, ada dua jenis pencarian utama yang bisa kamu pakai, yaitu Basic Search dan Advanced Search. Di Basic Search, kamu cukup masukkan kata kunci umum. Misalnya, ketik Library and Information Science. Lalu tekan enter. Nah, bisa kita lihat nomor panggil di sini sangat tinggi ya teman-teman. Nomor panggil atau yang biasa disebut recall adalah jumlah hasil dokumen yang kita cari. Tapi kalau kamu pengen hasil yang lebih spesifik dan sesuai kebutuhan, kamu bisa pakai advanced search nih. Di sini kamu bisa tambahkan beberapa kata kunci pakai operator boolean seperti and, or, not, dan filter berdasarkan judul, abstrak, atau isi artikel. Nah, hasil nomor panggil atau recall dari Advanced Search jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Basic Search. Nah, karena pada contoh sebelumnya kurang mengikat, kita akan menggunakan tanda petik untuk mengikat kedua judul agar muncul dan hasilnya lebih sedikit. Misalnya, kamu bisa petik 2 Library Information System, petik 2 spasi and spasi, petik 2 Information Literacy Education, petik 2. Maksud and di sini adalah operator boolean ya teman-teman, atau lebih mudahnya kalian bisa lihat di layar ya. Hasilnya gimana nih? Lebih sedikit atau lebih banyak? Yaitu hasilnya lebih sedikit, tetapi lebih tepat sasaran. Setelah kamu dapat hasil pencarian, jangan lupa manfaatkan fitur filter ya. Kamu bisa pilih berdasarkan tahun terbit, jenis konten, atau urutkan berdasarkan relevansi. Klik salah satu artikel buat lihat preview seperti abstrak, kata kunci, dan informasi penulis. Kalau kamu merasa artikel itu cocok, kamu bisa langsung mendownload, menyalin kutipan otomatis, atau menyimpan pencarian buat dibuka lagi nanti. Nah, di bagian ini kita udah masuk ke scene pendamping nih, yaitu eksplorasi berbagai fitur desain pencarian yang tersedia di Emerald Insight. Nah, apa aja sih fitur desain pencarian yang tersedia di Emerald Insight? Yang pertama ada autocomplete.
Saat kamu mulai mengetik, akan muncul saran pencarian otomatis. Ini sangat membantu untuk mempercepat proses penelusuran. Yang kedua, ada Facet Navigation. Di sisi kanan hasil pencarian, kamu bisa filter berdasarkan tahun, konten, atau topik tertentu. Lalu yang ketiga, ada Pagination, yaitu yang terletak di bagian atas kanan sebelah kiri filter rentang waktu. Kamu bisa atur berapa banyak hasil yang ditampilkan per halaman, 10, 20, atau 50 artikel. Yang keempat, ada Actionable Result, yaitu kamu bisa langsung mengunduh, mengutip, atau menyimpan artikel dari hasil pencarian yang muncul. Nah, yang terakhir untuk fitur Browse, Emerald menyediakan navigasi berdasarkan kategori bidang ilmu, meski masih terbatas nih. Dengan fitur-fitur ini, proses pencarian kamu jadi lebih terarah dan efisien. Setelah kamu menemukan artikel yang relevan, langkah berikutnya adalah seleksi dan penggunaan informasi. Cek abstraknya, lihat siapa penulisnya, dan pastikan topik, metodologi, dan tahun publikasi sesuai kebutuhan kamu ya. Kamu bisa mendownload PDF-nya, menyimpan pencarian, atau menyalin kutipannya untuk dimasukkan ke daftar pustaka. Gunakan artikel tersebut untuk menunjang tugas, penelitian, atau referensi kuliahmu dengan cara yang etis dan tepat. Nah, tadi kita udah coba cari menggunakan basic search dan juga advanced search kan? Sekarang kita lihat perbandingannya ya dari segi hasil pencarian. Basic search itu hasilnya luas banget nih, cocok untuk eksplorasi awal. Tapi karena terlalu umum, kadang banyak artikel yang nggak terlalu relevan ikut muncul. Di sisi lain, advanced search lebih terarah. Karena kamu bisa pakai filter dan operator seperti AND, maka hasilnya jadi lebih fokus dan sesuai kebutuhan. Jadi bisa disimpulkan nih, basic search punya recall tinggi tapi precision-nya rendah. Sedangkan advanced search sebaliknya, recall-nya lebih rendah tapi precision-nya lebih tinggi. Jadi pilih metode yang paling sesuai dengan strategi penelusuran kamu ya. Nah, itu dia tutorial lengkap tentang cara menggunakan Emerald Insight untuk penelusuran jurnal ilmiah. Semoga video ini membantu kamu dalam mencari referensi yang relevan dan terpercaya untuk tugas kuliah atau penelitianmu ya. Jangan lupa manfaatkan semua fitur yang sudah kita bahas tadi, dari advanced search sampai filter dan preview. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman yang mau dibagi, tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. See you!